berita tentang Donald Trump yang menyebut Kuba sebagai target berikutnya. Nah, setelah Venezuela dan Iran memicu banyak spekulasi, tapi kalau dibedah ada beberapa alasan geopolitik dan strategi di baliknya, teman-teman. Nah, yang pertama, efek domino dari Venezuela. Kuba selama ini sangat bergantung pada Venezuela, terutama pasukan minyak murah setelah Amerika Serikat menekankan bahkan menggulingkan pengaruh Venezuela, dan Kuba otomatis ikut terpukul. Nah, tanpa minyak Venezuela, krisis listrik dan ekonomi di Kuba ini membuat Kuba lebih rentan ditekan atau dinegosiasi gitu, teman-teman. Bahkan Donald Trump ini sendiri menyebut pemutusan dukungan Venezuela membuat Kuba melemah dan ingin membuat kesepakatan. Yang kedua, narasi keberhasilan militer. Donald Trump secara terbuka mengaitkan Kuba dengan keberhasilan operasi di Venezuela dan Iran. Ia ingin menunjukkan strategi tekanan dan militer berhasil. Kuba jadi kelanjutan logis dari pola tersebut. Dalam pidatonya, Donald Trump bilang militer kuat kadang harus digunakan dan menyebut Kuba sebagai target berikutnya. Yang ketiga, Kuba dianggap lemah dan krisis. Kuba sedang mengalami yang namanya krisis ekonomi berat, kekurangan energi, dampak embargo sangat-sangat panjang. Nah, Donald Trump bahkan menyebutkan Kuba seperti negara yang hampir runtuh dan bisa diambil ahli gitu. Artinya, target yang dianggap lebih mudah dibandingkan negara Iran yang sekarang berperang dengan Amerika Serikat. Yang keempat, faktor politik domestik Amerika Serikat. Nah, ini sering luput dibahas. Banyak di diaspora Kuba di Florida, basis pemilih penting. Sikap keras terhadap Kuba populer secara politik di sana. Jadi, ini bukan cuma geopolitik, tapi juga strategi elektoral. Gitu, teman-teman. Nah, yang kelima, tekanan untuk negosiasi atau perubahan rezim. Tujuan sebenarnya belum tentu perang total ya, teman-teman. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, tekanan agar Kuba tunduk dengan Amerika Serikat. Yang kedua, dorongan perubahan pemerintahan. Kuba sendiri sudah merespon, siap dialog, tapi kedaulatan tidak bisa ditawar. Nah, Kuba jadi target bukan kebetulan, tapi karena ketergantungan pada Venezuela ini, teman-teman, yang sudah dilemahkan oleh siapa? Amerika Serikat. Nah, kondisi ekonomi yang rapuh, posisi strategis dekat Amerika Serikat, nilai politik domestik bagi Donald Trump, pola ekspansi tekanan setelah Iran dan Venezuela. Yang keenam, posisi strategis Kuba dekat halaman depan Amerika Serikat. Kuba itu cuma 150 km dari Florida. Dalam geopolitik ini, bukan jarak ini ancaman langsung di depan rumahnya gitu, teman-teman. Nah, sejak krisis rudal Kuba, Amerika Serikat sangat sensitif terhadap apapun yang terjadi di sana. Kuba yang tidak sejalan dengan Amerika Serikat selalu dianggap sebagai risiko keamanan. Jadi bukan sekedar negara kecil, ini soal zona pengaruh langsung Amerika Serikat. Nah, yang ketujuh, pengaruh Rusia dan Cina di Kuba. Isu yang sering dijadikan bahan kekhawatiran, dugaan kerjasama intelijen Kuba dan Rusia, kedekatan ekonomi dan Cina. Bagi Amerika Serikat ini masalah serius. Kalau kita tidak masuk, pesaing kita yang masuk gitu. Nah, yang kedelapan adalah strategi tekan sampai runtuh. Nah, kebijakan terhadap Kuba sejak lama adalah embargo ekonomi, sanksi, isolasi internasional. Semua ini mengacu pada satu tujuan, membuat tekanan internal sampai sistemnya berubah. Nah, kebijakan keras ini diperkuat lagi di era Donald Trump setelah sempat dilonggarkan oleh Barack Obama. Yang kesembilan, pola yang sama Venezuela, Iran, Kuba. Kalau diperhatikan ada pola, teman-teman. Yang pertama, tekanan ekonomi. Yang kedua, bangunan narasi ancaman. Yang ketiga ini tunjukkan kekuatan militer gitu. Yang keempat, dorong perubahan atau negosiasi. Kuba hanya bab berikutnya dalam pola ini, bukan kasus terpisah gitu, teman-teman. Jadi kita lihat ya nanti siapa lagi yang Amerika Serikat ini ataupun Presiden Donald Trump
siapa lagi negara yang akan menjadi target Donald Trump ini. Nanti kita lihat dan nanti kita akan bahas di video berikutnya teman-teman.